Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para jamaah dimanapun saja berada, melanjutkan pengajian kitab Tauhid Al-Jawahirul Kalamiyah, yakni intisari ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana kita beriman kepada para rasul. Al-mabhatsu rabi fil iman bir rusuli alaihi wassalatu wassalam. Pembahasan yang nomor 4 adalah kita membahas tentang beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ada juga pembahasan yang nomor 3, misalnya al-mabahatsus tsalis fil iman bi kutubihi subhanahu wa ta'ala. Ini akan menjadi pembahasan kita bersama. Untuk yang pertama, kita bahas yang nomor 3 dulu, para jemaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifal i'tiqadu bi kutubillahi ta'ala. Bi kutubillahi ta'ala. Bagaimana kita beriktikad dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kenal, itu ada 4. Para jemaah sekalian, a'taqidu, jawabnya, kita harus mempunyai keyakinan anna lillahi ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala itu mempunyai kitab, beberapa kitab anzalaha ala anbiya'ihi, yang diturunkan kepada para nabinya, wa bayyana fiha amruhu wa nahyuhu, dan di dalamnya itu diterangkan tentang perintahnya Allah dan larangan Allah. Wa wa'duhu wa wa'iduhu, janji Allah dan ancaman Allah. Wa hiya kalamullah ta'ala hakikatan. Dan kitab-kitab tersebut adalah kalamullah, hakikatnya ya kalamullah. Badat minhu bila kafiyatin, muncul dari Allah dengan tanpa cara. Jangan dibayangkan caranya bagaimana. Ya, bagaimana Allah itu tanpa Anda bayangkan itu. Bila kaifiyatin qaulan, secara perkataan, wa anzalaha wahyan, dan Allah menurunkan kitab-kitab tersebut sebagai wahyu bagi para nabi dan para rasul yang ada. Kitab-kitab itu ada 4. Kita kenal At-Taurat, kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Wal Injil, kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Waz Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Wal Quran, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para jemaah sekalian. Selanjutnya, bagaimana kaifa i'tiqaduka bit Taurat? Bagaimana kita beriktikad dengan kitab Taurat? Jawabnya, para jamaah sekalian, a'taqidu anna Taurata, kita mempunyai sebuah keyakinan bahwa Taurat itu adalah kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala. Salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah, di mana kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di sana diterangkan libayanil ahkamis syar'iyyah, diterangkan masalah hukum-hukum syariat pada saat itu. Wal aqaidis shahihah, dan akidah-akidah yang benar, al-mardiyah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wat tabsyir bi dhuhuri nabiyyin min bani Ismail, dan di dalamnya itu ada berita gembira bahwa akan muncul, akan datang seorang nabi dari Bani Ismail, yakni Nabi Muhammad. Wa huwa nabiyuna alaihi salatu wassalam,
Wal isyaratu ila annahu, dan memberi isyarah bahwa kitab Taurat di sana itu menerangkan ya'ti, akan datang satu masa nanti, bisyar'in jadidin, Nabi Muhammad itu akan datang dengan syariat yang baru, yahdi ila dari salam, di mana akan memberi petunjuk kepada ke negeri yang penuh dengan kesejahteraan, yakni surga. Jadi seperti itu kita meyakini kitab Taurat. Kita kan hanya disuruh percaya dengan kitab-kitab Allah yang ada 4. Ini Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Nah, kalau kitab Taurat ini caranya. Kita beritikad. Secara menyeluruh tadi sudah saya sampaikan bahwa Taurat itu salah satu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di sana menjelaskan tentang hukum-hukum syariat, menjelaskan tentang akidah yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ ada catatan, ada berita gembira akan lahir, akan datang seorang nabi namanya Nabi Muhammad SAW dengan membawa syariat yang baru yang dapat memberi petunjuk kepada jalan yang diridhoi oleh Allah menuju kepada negeri kebahagiaan, negeri yang sejahtera, yakni surga. Nah, ini adalah poin penting di mana kitab Taurat menjelaskan. Kaifa i'tiqadul ulama al-a'lam fi haqqi Taurat al-mawjudati al-an fi aidi ahli kitab. Bagaimana kita beritikad menurut ulama-ulama, ya, ulama-ulama terkemuka tentunya di dalam kitab Taurat. Bagaimana cara kita meyakini, mempercayai dengan kitab Taurat yang ada sekarang, yang dipegang oleh ahlul kitab. Nah, kan sekarang masih ada klaim bahwasanya Taurat itu ada pada mereka. Maka para jemaah sekalian, i'tiqadu al-ulama il-a'lam, i'tiqad atau keyakinan daripada para ulama yang terkemuka, anna Taurata, sesungguhnya kitab Taurat, al-mawjudah, yang ada, yang sekarang ini, qad lahiqahat tahrif, telah terjadi perubahan atau distorsi, ya. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi di sana. Maka kemudian bagaimana kita menyikapi? Apa yang menunjukkan bahwasanya di sana ada tahrif? Wa mimma yadullu ala dzalika annahu laisa fiha dzikrul jannah wan nar. Yang menunjukkan di sana ada perubahan, ada tahrif, adalah di kitab Taurat yang wujud sekarang ini tidak disebutkan tentang surga, tidak disebutkan tentang neraka, tidak diterangkan berkaitan dengan ba'ats misalnya. Ba'ats itu bangkit dari kubur. Wal hasyar, besok akan dikumpulkan di padang mahsyar. Wal jaza, ada balasan amal. Padahal kita tahu ma'anna dzalika ahamu ma yudhkaru fil kutubil ilahiyah. Kita tahu bahwasanya hal-hal tadi yang saya sebutkan menurut adalah sesuatu yang paling penting yang diterangkan di dalam kitab-kitab ketuhanan, yakni kitab-kitab Allah. Apakah itu Al-Quran, apa itu Injil, atau Zabur, atau Taurat. Wa bima yadullu aidan, yang menunjukkan bahwasanya di sana ada tahrif. Ala kauniha muharrafatan dzikru wafati Musa alaihissalam. Di sana diterangkan tentang wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Biha fil babil akhir, di bab yang akhir dari kitab Taurat tersebut. Padahal wal hal annahu huwallazi unzilat alaih. Padahal kenyataannya bahwa kitab itu diturunkan kepadanya, yakni kepada Nabi Musa alaihissalam. Kok menerangkan tentang wafatnya Nabi Isa. Ini kan menunjukkan ada distorsi, ada perubahan. Jadi memang di dalam Al-Quran sudah disampaikan dan ditegaskan yuharrifuna al-kalima amma wadhi'ih.
Jadi mereka itu mengubah-ngubah kitab-kitab mereka dari tempat yang aslinya. Ini para jemaah sekalian. Jadi seperti itulah pandangan atau itikad daripada ulama-ulama terkemuka berkaitan dengan kitab Taurat yang ada saat ini. Ini para jemaah sekalian. Kaifa i'tiqaduka fi Zabur? Ini sekarang kitab Zabur. Bagaimana i'tiqadmu tentang kitab Zabur? Kepercayaan kita dengan kitab Zabur bagaimana seharusnya? A'taqidu, kita harus mempunyai keyakinan anna Zabura, sesungguhnya kitab Zabur itu kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala, adalah salah satu kitab Allah anzalahu ala sayyidina Daud alaihissalam, di mana kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Wa huwa ibaratun an adyatin wa adkarin wa mawaid wa hikamin. Kitab Zabur itu berisi tentang doa-doa, zikir-zikir, nasihat-nasihat, dan kalam hikmah. Ya. Walaysa fiha ahkamun syar'iyatun, di dalam kitab Zabur itu tidak diterangkan tentang hukum-hukum syariat. Karena apa? Lianna Daud alaihissalam, karena Nabi Daud alaihissalam adalah kana ma'muran, diperintahkan untuk bittiba syatil musawiyati, mengikuti syariatnya dan aturannya Nabi Musa alaihissalam. Ini para jemaah. Itu cara kita beriktikad, mempunyai keyakinan berkaitan dengan kitab Zabur. Lah sekarang kaifa i'tiqaduka fil Injil, bagaimana kita i'tiqad? Kamu beriktikad, kita beriktikad, saya beriktikad tentang kitab Injil. Di sini dijawab ataqidu, saya meyakini. Ini cara kita menjawabnya. Ataqidu, saya meyakini annal Injila, sesungguhnya kitab Injil itu kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala, adalah salah satu kitab Allah anzalahu alal masih Isa alaihissalam, di mana kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa dzalika li bayani haqa'iq, dan kitab Injil ini para jemaah sekalian menjelaskan tentang hakikat-hakikat, maksudnya kebenaran-kebenaran, wa da'watil khalqi, dan menyerukan kepada makhluk manusia li tauhidil khaliq, untuk mentauhidkan Allah, mentauhidkan zat yang mencipta, bukan menyekutukan. Wa nafsi ba'di ahkamit Taurat, kemudian juga kitab Injil itu menusakh atau menghapus, mengganti sebagian hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat yang cabang-cabangnya, pokok-pokoknya tidak, yang berkaitan dengan akidah sama lah, la ilaha illallah, ala hasabil iqtida, sesuai dengan kebutuhan, ya. Wa tabsyir bi dhuhuri khatimil anbiya, di dalam kitab Injil itu juga ada kabar gembira tentang datangnya Nabi yang terakhir, Nabi pemungkas, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik kitab Taurat maupun kitab Injil itu pokoknya juga semacam itu, yakni menceritakan tentang akan datangnya seorang Nabi, seorang Rasul yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Sekarang bagaimana kaifa i'tiqadul ulama al-a'lam fil Injil al-mutadawil al-an? Bagaimana kita mempunyai keyakinan tentang kitab Injil yang beredar sekarang? Ini para jemaah sekalian. Jawabannya ataqidul ulamil a'lam. I'tiqadul ulamil a'lam, i'tiqad atau keyakinan ulama-ulama Islam yang terpercaya, annal Injil, sesungguhnya kitab Injil al-mutadawil al-an, yang yang beredar sekarang ini, lahu arba'atun nusakhin, itu mempunyai 4 perubahan atau penghapusan. Al-labha arba'atun, di mana
disusun oleh 4 orang. Ba'duhum law lam yaral Masih alaihissalam aslan. Lam yaral Masih alaihissalam aslan. Di mana 4 orang ini atau 4 fase ini tidak pernah melihat langsung kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Ini itikad kita terhadap Injil yang beredar, bahwa di sana ada nusakh, ada perubahan, di mana perubahan itu dilakukan oleh 4 orang. Salah satu mereka itu tidak mengenal zaman atau tidak mengikuti zamannya Nabi Isa alaihissalam sama sekali. Wahum Matta wa Markos wa Luqa wa Yuhana. Namanya itu 4 orang itu adalah Matta, Markos, Luqa, Yohana. Jadi kalau Mata, Markus kalau kita tulis bahasa Indonesia ya, Mata, Markus, Lukas, dan Yohana. Nah ini wa injilu kullin min haula munaqidun lil akhar fi katsir minal mutalib. Lah Injil 4 orang ini satu dengan yang lain bertentangan. Ya. Satu dengan yang lain bertentangan di dalam banyak pembahasan. Wa qad kana lin nasara anajilu katsiratu. Orang Nasrani itu mempunyai Injil yang banyak. Selain 4 ini. Lakin ba'da raf'i Sayyidina Isa alaihissalam ila sama bi aktsara min 200 sanatin awwalu ala ilwaiha ma ghada hadhil arba'a takhallusan min kasrati tanaqud wa tamallusan min wafratit tadaddi wa ta'arud. Jadi kaum Nasrani mempunyai banyak sekali Injil selain 4 Injil ini, akan tetapi lebih dari 200 tahun lebih, ya 200 tahun setelah Sayyidina Isa alaihissalam diangkat ke langit, mereka sepakat menghapusnya selain 4 Injil ini untuk menghindari banyaknya kontradiksi dan supaya terbebas dari saling bertentangan yang banyak yang terdapat di dalamnya. Nah ini keyakinan kita berkaitan dengan kitab Injil yang beredar sekarang seperti itu. Jadi ada perubahan, iya. Jadi utamanya apa istilahnya? Naskah yang ada ini 4 orang yang menyusun, di mana 4 orang ini tidak ada yang melihat langsung kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya tentu ya terserah dia. Jadi ini keyakinan di internal kita ya umat Islam, bahwa kitab Injil kita percaya diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Di sana diterangkan tentang apa hukum syariat, akidah juga. Diterangkan tentang hakikat kebenaran dan dakwatul khalqi ya. Li tauhidil khaliq, mengajak manusia makhluk untuk mentauhidkan Allah, dan di situ juga paling penting juga diterangkan tentang akan lahirnya, akan datangnya seorang nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Adapun Injil yang beredar sekarang itu, kita mempunyai keyakinan di dalam kalangan umat Islam itu ada 4 naskah ya. Naskah yang disusun oleh 4 orang, di mana sebagian dari mereka tidak pernah melihat Al-Masih. Artinya tidak pernah melihat Nabi Isa. 4 orang ini adalah Matta,
Markus, Lukas, dan Yohana. Injil masing-masing mereka ini bertentangan. Tidak sinkron satu dengan yang lain. Ini para jemaah sekalian. Jadi pada saat itu kaum Nasrani mempunyai banyak Injil selain yang 4 ini. Akan tetapi setelah lebih dari 200 tahun setelah Sayyidina Isa wafat, mohon maaf, diangkat ke langit, mereka sepakat menghapusnya. Mereka kemudian menghapusnya. Kecuali yang 4 ini yang dipertahankan. Karena banyak kontradiksi. Supaya terbebas dari saling bertentangan yang banyak terdapat di dalamnya. Dan inilah para jemaah sekalian, kalau Al-Quran tidak demikian. Tidak ada kontradiksi. Ini bisa dites ya, bisa kemudian kita uji. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah kamu tidak berpikir tentang Al-Qur'an? Bagaimana Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah. Andaikan itu bukan dari Allah, bikinan manusia, ada perubahan misalnya Al-Quran. La wajadu fi ikhtilafan katsira. Maka kamu akan menemukan di dalam Al-Quran itu ikhtilaf, kontradiksi yang banyak antar satu dengan yang lain. Itu karena Al-Quran itu murni dari Allah dan diselamatkan oleh Allah dari tahrif. Ya tidak ada kontradiksi. Kira-kira ini bolehlah diuji ya. Siapapun yang punya kemampuan kecerdasan yang luar biasa, ayo. Kira-kira ada misalnya teks Al-Quran, satu surat dengan surat yang lain, atau satu ayat dengan ayat yang lain. Cobalah. Kita kaji misalnya, ini ada perbedaan. Misalnya. Ini ada kontradiksi, tolong sampaikan. Bisa kita bahas. Tetapi karena ada jaminan, walau kana min indi ghairillah, ko andaikan Quran itu bukan dari Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira, maka kamu akan menemukan di dalam Al-Quran itu ikhtilafan katsira. Ikhtilaf itu artinya kontradiksi, saling silang, tidak sama, tidak sinkron satu dengan yang lain. Tapi karena dari Allah ya sinkron, tidak ada itu. Tidak ada yang namanya ikhtilaf para jemaah sekalian. Yang terakhir para jemaah sekalian berkaitan dengan i'tiqad tentang Al-Quran. Kaifa i'tiqaduka fil Quran, bagaimana i'tiqadmu dengan Al-Quran? A'taqidu annal Quran, kita harus mempunyai keyakinan annal Quran, sesungguhnya Al-Quran itu asyrafu kitabin, kitab yang paling mulia, anzalahu subhanahu wa ta'ala, di mana Quran itu diturunkan kepada orang yang paling mulia, Nabi yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhirul kutubil ilahiyah nuzulan. Di mana Al-Qur'an adalah kitab yang paling akhir diturunkan oleh Allah. Wa huwa nasikhun li jami'il kutubin qablahu. Dan Al-Qur'an itu menasih. Menasih itu apa? Merubah, mengubah terhadap kitab-kitab sebelumnya. Dan hukum daripada Al-Qur'an itu bakin, akan kekal ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kalau kitab Taurat ada batasnya. Sampai ada Zabur. Zabur ada Injil. Sampai ke Injil selesai itu Taurat. Injil juga demikian, setelah turun Quran selesai itu Injil. Jadi tidak berlaku lagi. La yumkinu ayalhaqahu taghyirun wala tabdil. Tidak akan mungkin yang namanya Quran itu bertemu dengan taghyir, perubahan, wala tabdil, atau diganti dengan yang lain. Dan ini jaminan dari Allah ya. Karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjamin kemurnian, menjaga kemurnian Al-Quran. Wa huwa 'azamu ayatin ala nubuwati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini adalah bukti yang paling besar terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul itu mempunyai bukti
bahwa dia adalah seorang nabi, seorang rasul. Bukti itu adalah berupa mukjizat. Masing-masing nabi mempunyai bukti. Ibarat saya misalnya, oh saya ini adalah pengurus di Majelis Ulama Indonesia. Ya, mana buktinya? Tentu ada SK. Kalau Bapak mengatakan saya adalah pengurus di Nahdlatul Ulama, tentu ada buktinya. Apa buktinya? SK. Maka para jemaah sekalian, bahwa Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi, seorang rasul, bukti yang paling besar adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan bukti tentang kenabian. Karena Al-Quran tidak bisa menandingi. Tidak ada yang bisa menandingi terhadap kehebatan Al-Quran sampai detik ini. Karena apa? Karena Al-Quran itu liqonihi a'zamul mu'jizat. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling besar, yang paling agung dari sekian mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad banyak mukjizatnya. Misalnya Nabi Muhammad pernah menjadikan air yang sedikit menjadi banyak, dimasukkan tangannya oleh Rasul. Mukjizat Nabi Muhammad diceritakan bisa menyentuh atau bahkan memanggil bulan, membelah bulan dan sebagainya. Itu mukjizat. Ada mukjizat Isra Mi'raj dan sebagainya. Tapi dari sekian mukjizat Nabi yang diceritakan di dalam kitab-kitab hadis itu, yang paling agung, yang paling besar, yang paling dahsyat adalah Al-Quran. Ini para jenis. Di ayyi syai'in kana Al-Quran Al-Karim a'zamal mu'jizat. Mengapa kita katakan bahwasanya Al-Quran itu merupakan mukjizat yang paling agung? Innama kana Al-Quran a'zamal mu'jizat liqani ayatan aqliyatan baqiyatan madad dahr. Al-Quran disebut mukjizat yang paling agung dikarenakan Al-Quran itu adalah ayat yang akliyah. Ayat yang akliyah itu adalah ayat bukti secara akal yang kekal sepanjang masa, ya. Tusyahadu kulla hinin bi'ainil fikri. Sampai detik ini juga kalau kita mau berpikir, itu akan terasa tentang mukjizat, kehebatan, kesaktian daripada Al-Quran. Wa siwahu minal mukjizat inqadat binqida'i waqtiha walam yabqa minha atharun ghairul khabar. Kalau mukjizat yang lain, baik yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW atau terjadi kepada Sayyidina Rasulullah sendiri, itu selesai dengan selesainya waktu, berlalunya waktu, dan kita hanya mendapatkan kabar saja, berita saja bahwasanya Nabi Musa mempunyai mukjizat membelah lautan dengan tongkat. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, hanya kabar saja. Termasuk Nabi Muhammad SAW misalnya mempunyai mukjizat-mukjizat selain Al-Quran, ya hanya kabar saja. Tapi kalau Al-Quran bukan kabar, ini bisa dirasakan hari ini. Wa wajhu ijazi annahu balagha fil fasahah wal balagha ila haddin kharaja an tawqil bashar. Di antara yang bisa kita rasakan bagaimana Al-Quran itu mukjizatnya dalam masalah kefasihannya, dalam masalah balaghah, di mana kalau menurut akal manusia nggak bakalan mampu. Manusia bikin ngarang kitab, ngarang syair, indah mungkin, tetapi tidak sefasih, tidak seindah, dan maknanya tidak sedalam seperti Al-Quran. Manusia seakan-akan sudah tidak mampu untuk membayangkan ini bukinan manusia. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahadda bil Arab wal al-Araba wa hum afsahul umam lisanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menantang bangsa Arab. Ya, bangsa Arab yang asli yang saat itu dikenal dengan afsahul umam. Fasihnya umat secara lisan, secara bahasa.
Kalau membuat syair-syair dan karangan itu luar biasa. Maknanya indah, maknanya mendalam. Ditantang oleh Nabi. Bahkan wa'audahum balaghatan wa bayanan. Orang Arab saat itu dalam sisi balaghah, dalam sisi ilmu bayan itu luar biasa. Dalam pengertian mereka sangat mendalam, menguasai. Wa qad wasalu fi asri fil balaghah wa fasl al khitab li halin yuhayyir al uqul wa yudhishil albab. Dan pada zaman itu para penyair Arab atau pengarang-pengarang orang Arab itu sudah sampai kepada puncak kemampuan berbicara yang baik, di mana mengarang buku atau mengarang syair, di mana karangan mereka atau tulisan mereka atau gubahan mereka itu dapat membingungkan akal, saking dalam dan maknanya, saking dalam maknanya syair-syair yang mereka gubah. Ini para jemaah sekalian. Wa baqiya fihim salasatan wa 20 aman. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di tengah-tengah masyarakat itu bukan sebentar, sekitar 23 tahun. Wa huwa yatahaddahum bil Quran a'zama tahaddin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menantang mereka, menantang orang-orang Arab yang katanya fasih itu dengan Quran. Ini Quran aku punya. Benar-benar ditantang sama Nabi. Wa yatasadda li taqri'ihim bihi wa itharati himamihim li ta'arud lil mu'arada 'azama tasaddin. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saat itu membangkitkan semangat mereka untuk melakukan perlawanan. Jadi tantangan Rasulullah itu nggak main-main. Ayo. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum, dan apabila kamu sekalian, orang-orang Arab yang fasih itu, yang pandai menggubah syair, mengubah membuat sebuah karangan ungkapan-ungkapan yang hebat, yang dalam maknanya. Kalau kamu memang ragu bahwasanya Al-Quran itu dari Allah, diturunkan kepada saya Nabi Muhammad SAW, kalau kamu masih ragu tentang Al-Quran yang diturunkan kepada hambaku Nabi Muhammad, fa'tu bi suratim min mithli. Coba buatkan satu surat saja seperti Al-Quran. Datangkan satu surat min mithli seperti Al-Quran. Satu surat, bukan satu Quran, kebanyakan itu. Satu surat itu paling sedikit 3 ayat. Fa'tu bi suratim min mithli. Datangkan satu surat seperti Al-Quran. Satu surat 3 ayat. Misalnya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Coba fa'tu bi suratim min mithli. Jangan sendirian, wad'u syuhada'akum min dunillah. Aja itu. Datangkan semua penolongmu, temanmu, siapa kemampuanmu, siapa kamu punya kehebatan. Gabung semua kekuatan ilmunya. Untuk apa? Untuk menandingi Al-Quran. Bikin satu surat saja. Allah la ilaha illallah. Kalau kamu punya jin, ajak jinnya. Kalau punya kemampuan bisa menggabungkan ilmu, gabungkan ilmunya. Datangkan seperti Al-Quran. Satu surat saja, nggak ada yang bisa. Wa ayasta'inu biman sya'u minal ins wal jan. Wa taratan yasimuhum bil ajzi an dzalika. Dan satu ketika Rasulullah ngeledek juga kepada mereka. Kamu nggak mampu ya. Tidak punya kebisaan untuk mencapai seperti Al-Quran mana? Ayo kalau kamu memang hebat. Ini adalah mukjizatku. Ini dari Allah.
kami percaya. Padahal wa huwa dhawun nufus al-abiyah wa aslul hamiyah wal asabiyah fa'ajazu an dzalika. Padahal kita tahu para jemaah sekalian, ya, orang-orang Arab itu, saya berbicara zaman itu ya, mereka itu mempunyai jiwa yang penuh gengsi ya, dan memiliki kebanggaan diri dan fanatisme. Ditantang oleh Nabi kan harusnya malu, dan mereka merasa tidak punya muka lagi untuk tidak bisa menerima. Ya harus menerima dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya. Fa'ajazu an dzalika an akhirihim. Ya semua gak mampu menjawab tantangan Rasulullah SAW. Nih, wa tarakul mu'arada bil lisan ila al-muqabalah bil lisan. Akhirnya karena sudah tidak mampu berdialog dengan lisan, akhirnya mereka main fisik. Tidak punya kemampuan lagi untuk menjawab tantangan Rasulullah dengan akal, akhirnya main okol. Awalnya diajak debat dengan akal, akhirnya mereka main okol, main kekerasan. Wa adalu 'anil muqabalati bil lisan ila al-muqabalati bis sinan. Akhirnya mereka pindah berdebat dengan lisan, dari berdebat dengan lisan pindah dengan main pedang, main kekerasan. Inilah saudara-saudara sekalian. Wa haitsu ajaza Arabun an dzalikal asri faman siwahum yakunu ajaza bi hadzal amr. Kalau saat itu orang Arab sampai pada puncak kejayaannya di dalam sastra, di dalam ilmu balagha, ilmu bayan, ilmu badi, nah, kemampuan mereka menggubah syair dan menulis sastra ya. Saat itu luar biasa pencapaiannya. Apalagi zaman sekarang, mereka nggak bisa menjawab. Mereka nggak bisa, sebentar ini. Ini para jemaah sekalian. Waqad mada ilal an aktsar min 1300 amin. Dan sampai detik ini tantangan itu tidak ada yang mampu menjawab. Kalau di zamannya pengarang kitab ini lebih daripada 1300 tahun sampai ini. Sekarang 1400 tahun. Ya, sampai detik ini tidak ada yang mampu menjawab tantangan Al-Qur'an. Fa'tu bi suratim mim misli. Coba datangkan satu surat saja seperti Al-Qur'an. Walam yujad ahadun minal buya illa huwa muslimun aw bistislamin. Dari sekian orang-orang yang ahli bahasa itu, ketika berinteraksi dengan Al-Quran, mereka akan menerima, mereka akan masuk Islam, atau paling tidak dia ngalah sudah, mengalah sudah kalah, mati langkah lah gitu. Fadalla ala annahu laisa min kalamil bashar, maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalam manusia. Bukan ucapan manusia, bukan karangan manusia. Bal huwa kalamul khaliq al-quwa wal qudar. Di mana ini justru adalah kalamullah. Kalam Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Kuat. Anzalu tasdiqan li rasulihi wa tahqiqan li maqulihi, di mana Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk membenarkan terhadap kerasulannya dan meyakinkan terhadap ucapan-ucapannya.
Jadi kalau Nabi Muhammad, saya adalah Nabi, saya adalah Rasul, maka apa yang membuktikan bahwasanya kerasulannya memang benar? Maka jawabannya adalah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Al-Qur'an, mukjizat. Mukjizat yang paling agung ini. Jadi seakan-akan Al-Qur'an ini bisa berkata, Nabi Muhammad ini nabi. Nabi Muhammad ini rasul. Dan mukjizat berupa Al-Qur'an ini mengatakan, iya benar. Ini buktinya, gitu. Jadi kalau ada seorang rasul mengatakan saya nabi, saya rasul, punya mukjizat. Iya. Nabi Muhammad, mukjizatnya apa? Al-Qur'an. Dan sampai detik ini bisa dirasakan. Beda dengan mukjizat yang lain ya. Kalau mukjizat yang lain itu lewat dengan berlalunya waktu. Tetapi kalau Al-Qur'an masih kita rasakan. Misalnya Al-Quran itu kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Al-Quran itu apabila kita mendengar tidak pernah merasa bosan. Berapa kali kita membaca Al-Fatihah, di mana Al-Fatihah itu bagian daripada Al-Quran. Kalau kita melaksanakan sholat 17 rakaat, di dalamnya ada Fatihah 17 kali. Itu sholat wajib, belum sholat rawatib, belum sholat tarawih, belum sholat duha, belum sholat witir, belum sholat tahajud. Berapa kali kita baca Fatihah? Bosan nggak? Nggak bosan. Mengapa tidak bosan? Ya itulah bagian daripada mukjizat kehebatan Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Wa hadzal wajhu wahdahu kafin fil ijaz. Dan ini sebenarnya sudah cukup sebagai bukti bahwasanya ini adalah mukjizat. Wa qad indamma li hadzal wajhi awjuhun. Ada ikhbaru dalam masalah fasihnya saja dan tidak mampunya mereka membuat seperti Al-Qur'an. Itu sudah cukup. Sudah cukup bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang nabi, Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan mukjizat. Mukjizatnya apa? Ya Al-Quran. Di mana Al-Quran sampai detik ini dari sisi bahasa saja, dari sisi orang tantangan Al-Quran itu nggak ada yang mampu menjawab. Di titik itu saja sudah cukup bahwasanya ini kita harus percaya dengan Nabi Muhammad. Nggak bisa lagi. Nggak bisa pilih yang lain lagi. Kita harus percaya memang. Apalagi di dalam Al-Quran misalnya masih diterangkan an umurin mughayyabah. Diterangkan di sana tentang hal-hal yang gaib, tentang surga, tentang neraka, tentang ba'ats, tentang mahsyar dan sebagainya lah. Ini para jemaah sekalian. Yang nomor 2, annahu la yamulhu sam'u minha takarrur. Ya, seperti saya ceritakan tadi. Quran itu kalau kita mendengar, menyimak, itu tidak pernah merasa bosan. Kalamun qadimun la yumallu sam'ahu. Yang nomor 3 para jemaah sekalian, jam'uhu li'ulumin lam takun mawjudah indal Arab wal Ajam. Ini Al-Quran ini merangkum semua ilmu di mana belum muncul, belum ada pada orang Arab dan orang selain Arab. Saat itu utamanya. Dan sampai detik ini. Nah, saya misalnya ya membaca di dalam Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran itu diterangkan di dalam surat Ar-Rahman. Di dalam itu diterangkan tentang 2 lautan la ya bagian. Ya. Di mana lautan yang asir dengan lautan yang tawar, lautan asin dan tawar itu bertemu. Ya. Kemudian tidak menyatu, berpisah, la ya bagian. Itu bayangkan Nabi Muhammad menceritakan tentang lautan di mana Rasulullah itu ya jauh dari laut. Apa kalau tidak sesuai dengan realitas akan membahayakan, seharusnya membahayakan. Tetapi
Itulah Al-Quran. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan begitu kan? Ada dua lautan yang bertemu, tawar dan asin bertemu begini. Tapi la yabghiyan. Jadi mereka itu tidak menyatu, memisah terus. Ini diceritakan 1400 tahun yang lalu sebelum mungkin orang tahu ada fenomena alam seperti itu. Baru sekarang lihat YouTube. Mungkin sudah media luar biasa merekam, orang bisa tahu semua. Bayangkan itu. Pengetahuan semacam ini tidak diketahui saat itu. Dan diceritakan. Ini kan luar biasa para jemaah. Yang nomor 3, yang nomor 4 para jemaah sekalian, amba'uhu 'anil waqa'il khaliya wa ahwalil umam. Cerita Al-Qur'an tentang kejadian-kejadian yang sudah lewat dan keadaan-keadaan umat-umat terdahulu yang menentang kepada Allah atau yang taat kepada Allah diceritakan di dalam Al-Qur'an. Termasuk sejarah ya. Walhal anna man unzila alaihi salatu wassalam kana ummiyan la yaktubu wa la yaqra'u. Padahal realitasnya Nabi Muhammad sendiri yang diturunkan Al-Quran, beliau itu ummi. Ummi itu artinya apa? La yaktubu, beliau tidak bisa menulis, wa la yaqra'u, beliau tidak bisa membaca. Memang sengaja diciptakan semacam itu, didesain semacam itu Rasulullah. Biar kita ini nggak ada kecurigaan gitu. Jangan-jangan itu Nabi Muhammad itu belajar atau nyontek. Enggak belajar, enggak nyontek. Karena Rasulullah ummi. Ummi artinya apa? La yaktubu wa la yaqra'u, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Karena para Rasulullah cukup dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Wal yakuna wajhul ijaz bil qabil itu ahra. Lebih diterima oleh masyarakat. Oh iya, kalau sudah tidak belajar, tidak menulis, tidak membaca, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ya kita harus lebih menerima dong. Ini para jemaah sekalian. Inilah hal-hal yang mengapa kemudian Al-Quran itu dikatakan mukjizat yang paling agung dari sekian mukjizat para nabi, bahkan dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagai hikmah para jemaah sekalian, sebelum saya tutup majelis ini, setelah tahu bahwasanya Al-Quran seperti itu keberadaannya, maka tinggal kita ayo mengamalkan Al-Quran, baik belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, sehingga nanti kita akan merasakan Al-Quran itu sebagai syafi', sebagai penolong kita. Utamanya misalnya secara khusus saya ceritakan tentang surat Tabarak atau surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk itu disebut surat munjiat, surat yang menyelamatkan. Tunji qari'aha min adzabil qabri, dapat menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Ini ya, di antaranya. Apalagi besok di dalam kubur kita ini tentu yang akan menolong ya Quran kita, amal kita, termasuk Quran yang kita baca, yang kita hafalkan. Allah la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma jahilna wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu. Berilah ya Allah, kami ini bisa membaca Al-Quran. Ana al-lail wa atrafana, baik siang maupun malam ya Allah. Mengapa kita berdoa begitu kepada Allah? Karena betapa banyak orang dikasih kemampuan ilmu, bisa baca Quran, punya waktu, tapi tidak diberi kenyamanan untuk bisa baca Quran, males baca Quran. Allah, warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan la hujjatan alaina. Jadikan Al-Quran itu sebagai pembela
Bukan Al-Quran justru memberatkan kita gara-gara kita tidak mengamalkan Al-Quran. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. La ilaha illallah.